Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu kembali bersama saya Lukman Hakim SPD MPD. Di video pembelajaran sejarah kali ini, kita akan membahas materi tentang peradaban awal Indonesia dan dunia dengan submateri kehidupan awal masyarakat Indonesia. Adik-adik, tahukah kalian dengan tampilan gambar-gambar berikut ini? Gambar-gambar tersebut merupakan hasil-hasil peradaban awal masyarakat Indonesia dalam rangka mempertahankan hidup mereka dengan berbagai macam keterbatasannya. Berdasarkan gambar-gambar tersebut, masyarakat Indonesia pada awalnya sudah memiliki berbagai macam kemampuan dalam rangka menopang dan mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai perkembangan kehidupan awal masyarakat Indonesia, tentunya kalian harus memahami terlebih dahulu mengenai pembagian zaman praaksara berdasarkan geologi, peralatan hidup yang digunakan masyarakat pada saat itu. 1. Saman batu. Saman batu terdiri dari saman batu tua atau Paleolitikum, saman batu tengah atau Mesolitikum, saman batu muda atau Neolitikum, dan saman batu besar Megalitikum. 2. Saman logam. Saman logam terdiri dari saman tembaga dan saman besi. Adik-adik, mari kita lihat lebih lanjut mengenai kehidupan masyarakat pada zaman batu. 1. Saman batu tua atau Paleolitikum. Hasil peninggalan kebudayaan pada zaman ini adalah sebagai berikut: kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Cara hidup pada zaman ini adalah dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan, hunting and food gathering, dan berpindah-pindah atau nomaden. Manusia pendukung yang hidup pada zaman ini adalah Meganthropus paleojapanicus, Pithecanthropus erectus, dan Homo wajakensis. 2. Saman batu tengah atau Mesolitikum. Hasil kebudayaan pada zaman ini adalah kapak genggam Sumatera, joken Modinger, alat-alat tulang dan tanduk, alat-alat serpi, kapak pendek, gerabah, dan lukisan dinding gua. Cara hidup pada zaman ini adalah berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, mulai bercocok tanam secara sederhana. Sebagian masih nomaden, sebagian sudah mulai menetap bertempat tinggal di gua-gua, dan sebagian hidup di pesisir menangkap ikan dan kerang. Manusia pendukung pada zaman ini adalah Papua Melanozoid, nenek moyang dari suku Papua, Sakai, Siak, Toala, Sulawesi Selatan, Semang, Malaysia, Aceh, Filipina, dan aborigin Australia. 3. Saman batu muda atau Neolitikum. Hasil kebudayaan pada zaman ini adalah kapak persegi, kapak lonjong, kapak bahu, gerabah, perhiasan, gelang dan manik-manik, serta alat pemukul kulit kayu. Cara hidup pada zaman ini adalah dengan hidup menetap, bertempat tinggal di rumah-rumah sederhana, mulai membentuk perkampungan, hidup dengan bercocok tanam dan berternak, menggunakan bahasa Melayu Polinesia, Austronesia. Manusia pendukung pada zaman ini adalah Indonesia Barat, Proto-Melayu, 2000 sebelum Masehi, nenek moyang dari suku bangsa Nias, Toraja, Sasak, dan Batak. Indonesia Timur, Papua Melanozoid. 4. Saman batu besar atau Megalitikum. Budaya pada zaman ini adalah menhir,
punden berundak, dolmen, sarkofagus, kubur batu, waruga, dan arca batu. Pada masa ini masyarakat sudah mengenal kepercayaan animisme, dinamisme, dan totemisme. Adik-adik, selanjutnya saman logam. Perkembangan kehidupan masyarakat pada saman logam adalah sebagai berikut. 1. Saman tembaga. Cara hidup pada saman logam manusia di Indonesia, hidup di desa-desa, di daerah pegunungan, dataran rendah, dan tepi pantai. Mereka hidup dalam perkampungan yang makin teratur dan terpimpin. Mereka bertani dengan cara berladang dan bersawah. Hal ini terbukti dengan ditemukannya mata sabit, alat penyiang rumput, dan mata bajak. Pengaturan air untuk sawah atau irigasi sudah diadakan. Kegiatan perdagangan berkembang semakin pesat dengan sistem barter dan pembuatan alat-alat dari logam mendorong adanya pembagian kerja berdasarkan keahlian. Pendukung utama kebudayaan perunggu di Indonesia adalah pendatang baru dari Asia Tenggara Daratan. Mereka adalah penduduk Deutero Melayu, Melayu muda, dengan membawa kebudayaan Dongson, Vietnam, yaitu kebudayaan perunggu Asia Tenggara. Deutero Melayu merupakan nenek moyang dari suku bangsa Jawa, Bali, Bugis, Madura, dan sebagainya. 2. Saman besi. Saman besi merupakan saman di mana manusia telah mampu membuat peralatan dari besi yang lebih sempurna daripada tembaga ataupun perunggu. Dengan cara meleburkan besi dari bijinya, lalu menuangkan cairan besi tersebut ke dalam cetakan. Adapun hasil peninggalan dari saman besi yang sudah ditemukan di Indonesia antara lain mata kapak, mata sabit, mata pisau, mata pedang, cangkul, dan sebagainya. Mata kapak digunakan untuk membelah kayu, sedangkan mata sabit digunakan untuk menyabit tumbuh-tumbuhan. Di Indonesia, benda-benda tersebut telah ditemukan di Gunung Kidul, Yogyakarta, Bogor, Besuki, dan Punung, Jawa Timur. Adik-adik, tahukah kalian mengenai teknik pembuatan peralatan hidup yang terbuat dari logam? Teknik pembuatan peralatan hidup yang terbuat dari logam adalah sebagai berikut. 1. Teknik bipalpe. Teknik bipalpe disebut sebagai teknik setangkup, di mana untuk membuat peralatan dari logam dilakukan dengan cara menangkupkan dua bagian batu, kemudian diisi cairan logam. 2. Teknik Acire Verdue. Teknik Acire Verdue disebut juga sebagai teknik cetak lilin, di mana bahan dasarnya berupa tanah liat dan lilin sebagai bahannya. Adik-adik, demikianlah ulasan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada materi sejarah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.